keberadaan 156A. Selama ini pasal 156A sering disalahgunakan dan menjadi senjata kelompok-kelompok intoleran dan radikal yang telah membawa korban-korban tak bersalah masuk ke dalam penjara. Mereka dipenjara karena keyakinan dan kepercayaannya. Beda penafsiran dan pemahaman dianggap kejahatan, dianggap penodaan, dianggap penistaan terhadap suatu agama. Kritik terhadap pemahaman keagamaan juga bisa dituduh melakukan penodaan terhadap agama. Basuki Cahayapurnama, Ahok, adalah salah seorang korban pasal itu. Ucapannya yang bertujuan sebagai kritik terhadap politisasi agama, kelompok yang sering memakai Al-Maidah 51 sebagai kedok politisasi agama yang busuk, justru dia didakwa dan divonis dengan pasal penodaan agama. Nah, dalam Undang-Undang KUHP yang baru, pasal penodaan agama itu tidak ada lagi. Yang ada adalah bab tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama dan kepercayaan. Tidak ada lagi istilah penodaan agama, apalagi penistaan agama. Yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap agama kepercayaan adalah seperti yang tertulis di pasal 300 dalam Undang-Undang KUHP yang baru. Pertama, maksudnya adalah melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Kedua, menyatakan kebencian atau permusuhan. Atau yang ketiga, menghasut atau melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Jadi inti ancaman pidana di pasal itu pada soal permusuhan, kebencian, kekerasan, diskriminasi. Tindakan-tindakan tersebut memang sudah jelas merupakan kejahatan. Permusuhan, kebencian, kekerasan, diskriminasi adalah kejahatan. Tetapi kalau di KUHP sekarang yang masih berlaku ini ada istilah penodaan agama. Istilah yang karet, yang bisa melar dan kemana-mana penafsirannya. Kalau ada kelompok agama yang tidak suka dengan kelompok yang lain meskipun satu agama, hanya karena beda penafsiran dan pemahaman, maka yang tidak suka akan menyerang kelompok lain itu dengan tuduhan penodaan agama. Pasal 156A dalam KUHP sekarang selama ini telah ikut menyuburkan intoleransi dan konflik dalam kehidupan beragama di Indonesia. Pasal itu pula telah menjadi senjata politik bagi kelompok politisasi agama untuk membungkam dan menyerang kelompok yang lain. Dalam pasal 302 dalam Undang-Undang KUHP yang baru juga disebutkan kalau ada yang menghasut dengan maksud agar seseorang tidak beragama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk tidak beragama atau kepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan akan dipidana. Poinnya adalah ancaman pidana itu pada tindakan penghasutan, kekerasan, dan ancaman kekerasan. Tujuannya untuk melindungi orang yang memeluk agama atau suatu kepercayaan. Yang lebih parah adalah mafia agama. Mafia agama ini luar biasa. Mencengkram kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di dalam pasal penistaan 156A itu sudah dihapus. Oke, memang saya minta supaya dihapus. Tetapi juga percuma menghapus 156A kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, pasca disahkannya RKUHP menjadi KUHP baru ya, itu beredar narasi yang mengatakan bahwa pasal-pasal penistaan agama itu sudah dihapuskan ya. Salah satu yang membuat narasi seperti itu adalah dari Cokro TV yang disampaikan oleh Guntur Romli, dan salah satu juga yang sok tahu itu adalah Mbah Udin ya, yang mengatakan bersyukur pasal penistaan agama itu telah dihapuskan dari KUHP yang baru begitu. Dalam KUHP yang baru tidak ada pasal penistaan agama. Itu narasi yang dibuat oleh keduanya. Tetapi sebelum mengomentari soal itu ya, kelihatan sekali kalau Guntur Romli ini sebagai representasi dari Cokro TV ini masih belum bisa move on dari kasus yang menjerat Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Dia dengan uraiannya mengatakan bahwa pasal penistaan agama 156A KUHP itu kerap kali digunakan oleh kelompok Islam radikal untuk menjerat lawan-lawan politiknya ya, atau untuk menjerat mereka-mereka yang berbeda penafsiran. Jadi ini terlihat sekali bahwa Guntur Romli belum bisa move on ya. Kemudian melemparkan tuduhan bahwa pasal-pasal penistaan agama itu kerap kali digunakan oleh Islam radikal. Tetapi apakah benar demikian ya? Kalau soal kasusnya Ahok sih, karena itu sudah ada vonis yang berkekuatan hukum tetap, tentu mempermasalahkan hal itu ya sudah tidak relevan lagi ya. Itu sudah melalui proses persidangan, baik di tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi. Jadi mencoba mengutik-utik soal itu adalah satu kesia-siaan aja ya. Kemudian kalau mengatakan pasal-pasal itu kerap digunakan oleh Islam radikal ya, dalam tanda kutip menurut dia, itu juga tidak tepat lah. Lalu bagaimana dengan jeratan terhadap Roy Suryo, jeratan terhadap Ferdinand Hutahian, dan kepada orang-orang yang lain ya? Apakah itu dilakukan oleh, atau pelaporannya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dianggap sebagai Islam radikal? Tentu kan tidak. Jadi kelihatan sekali ya, Guntur Romli ini Islamofobianya dalam tanda kutip terhadap Islam yang dianggap sebagai Islam garis keras, Islam radikal begitu ya. Padahal jelas sekali dalam pelaksanaannya itu ya, masing-masing kelompok itu juga kerap sekali melakukan pelaporan terhadap mereka-mereka yang dianggap lawannya. Teman-teman sekalian, kembali ke soal narasi bahwa pasal penistaan agama itu sudah tidak ada atau dihapuskan dalam KUHP baru. Menurutku ini narasi yang menyesatkan ya. Jadi memang kata-kata penodaan atau penyalahgunaan atau penistaan itu tidak ada dalam KUHP yang baru, diganti dengan tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan seterusnya begitu. Tetapi intinya sama kok. Intinya itu sama. Di dalamnya jika ada perbuatan-perbuatan yang isinya menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, diskriminasi, dan lain sebagainya, memaksa orang untuk menganut atau tidak menganut sebuah agama, sebenarnya poinnya sama, bahkan lebih, batasannya itu lebih jelas dan lebih detail. Jadi kalau Guntur Romli hanya
euforia, kemudian memberikan apresiasi hanya gara-gara kata penodaan dan penistaannya atau penyalahgunaan agamanya itu dihapuskan dari pasal 156A KUHP dalam KUHP yang baru, itu ya menurutku cuma permainan kata aja ya. Faktanya di dalamnya tetap mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh umat yang beragama terhadap pemeluk agama atau keyakinan yang lainnya. Sifat permusuhan tidak dibenarkan, ujaran kebenciannya juga tidak dibenarkan, dan seterusnya. Jadi ini Guntur Romli itu menggiring narasi dengan apa ya, dengan tidak menampilkan dengan jujur apakah perubahan atau penghilangan frasa itu sebenarnya menghilangkan substansinya. Bagiku sih tidak. Memang kalau di Indonesia ini, orang Indonesia ini pintar sekali ya kalau bermain-main kata ya. Jadi kalau ada harga barang itu naik, itu bukan naik, ini tidak naik, ini disesuaikan. Kemudian kalau ada orang itu dipecat atau di PHK, itu bukan dipecat, itu dibebas tugaskan. Kemudian kalau ada sekolah itu diliburkan gara-gara pandemi begitu, itu bukan diliburkan, itu belajar di rumah. Padahal ya seringkali ya penghalusan kata itu termasuk dalam hal ini. Sekali lagi, menggiring narasi bahwa pasal penistaan agama dalam KUHP yang baru itu tidak ada, itu salah. Frasanya tidak ada, substansinya tetap ada, bahkan jauh lebih lengkap. Dan menurutku sampai saat ini memang pasal-pasal penistaan agama itu sangat diperlukan di Indonesia. Mengingat kedewasaan dalam berucap, dalam bersikap itu masih belum tinggi lah. Karena faktanya juga di negara-negara barat pun masih banyak yang memberlakukan pasal-pasal penistaan agama. Bahkan PBB pun juga dalam tanda kutip tidak mempermasalahkan adanya pasal-pasal penistaan agama dalam sebuah negara. Demikian teman-teman. Jadi narasinya Guntur Romli dan Baudin itu ya dalam tanda kutip ya penyesatan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.